Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini di depan saya udah ada Kang Fani. Mungkin Kang Fani kenalin dulu ke teman-teman lah ya. Perkenalkan, nama saya Fani Muhammad Jalani. Kebetulan saya salah satu peternak sapi iya dan peternak kelinci juga iya. Mungkin gitu Kang ya. Ini lagi ngapain nih Kang nih? Kebetulan sekarang ini lagi ada panen raya ini Kang. Panen raya salah satu jenis rumput gajah, namanya odot Kang. Oh, rumput odot. Ini rumput odot. Buat apa sih Kang rumputnya? Ini rumput pertama kita ini diperuntukkan buat sapi dulu Pak. Buat sapi ya? Buat sapi perah. Kebetulan ini nutrisinya cukup tinggi, serat kasarnya juga tinggi. Nah, apabila kita mau pakai buat buat kelinci, ini sangat cocok. Jadi salah satu jenis rumput gajah odot ini salah satu yang sangat disukai sama kelinci. Itu kasar nggak Kang? Justru teksturnya. Nah, ini teksturnya ini agak lembut dan tidak berbulu. Jadi emang cocok gitu ya? Betul. Daun batangnya pun kalau kita ambil pas waktu muda, ini masih belum keras, masih lembek lah. Masih lembek. Jadi masih memungkinkan buat dimakan sama kelinci. Gitu. Kalau dari masa penanaman Kang ke masa panen itu berapa lama Kang? Dari masa penanaman, kalau untuk awal sih agak lumayan lama kalau penanaman awal. Tapi kalau misalkan udah satu kali panen, itu hanya membutuhkan waktu 40-60 hari lah. 40-60 hari. Ya. Awal itu maksudnya ini Kang biji atau udah batang tuh? Batang. Seperti gimana Kang? Misalkan gini, ini kita tanemin satu batang ini, kita tanemin di rumput. Nah ini perkiraan tumbuhnya itu sekitar 2-3 bulan untuk pertama, untuk bisa panen pertama gitu kan. Nanti sesudah panen pertama bisa dipanen lagi itu sekitar 40-60 hari. Nah panennya itu kan nggak dicabut sama batang-batangnya kan? Betul. Jadi kayak dipotong atasnya gitu ya? Jadi disisain Kang kayak gini Kang. Ini. Nah ini disisain seperti ini. Kalau kondisi tanahnya bagus, terus lagi gembur dan pemupukannya bagus, ini cepat banyak Kang. Nanti tumbuh tunas-tunas seperti ini nih dari bawah. Dari samping semua gitu. Nah ini otomatis untuk pengaritannya ini harus disisain seperti ini Kang. Kalau agak tinggi ini nantinya jelek. Tumbuhnya itu jelek. Misalkan segini gitu tingginya. Nanti yang keluar tunasnya itu bukan dari bawah, tapi dari atas. Jadi memang harus pendek mangkasnya gitu. Mangkasnya. Jadi biar tumbuhnya lebih banyak dan nutrisinya pun kualitasnya lebih bagus juga. Kalau dipotong sependek itu nanti jadinya itu jauh lebih cepat daripada terlalu tinggi. Betul. Gitu. Dan kualitasnya pun lebih bagus. Kualitasnya lebih bagus. Nah, kalau masalah tanam-tanaman gitu kan pasti ada semacam pupuk dan segala macamnya supaya lebih subur dan lebih bagus. Nah, pupuknya sendiri pakai apa Kang? Pupuknya kebetulan kalau yang lebih bagus itu pupuk kandang Kang. Pupuk kandang tuh berarti semua jenis hewan. Yang di sini aja dipakai yang apa Kang? Yang dipakai ini pupuk kandang dari kandang sapi. Nah, kalau ini kebetulan ini hasil proses limbah dari biogas. Ini biogas jadi lebih bagus Kang. Bisa didefinisikan nggak Kang biogas itu kayak gimana? Biogas itu jadi proses fermentasi berak sapi, kotoran sapi untuk menghasilkan gas alami yang biasanya dipakai pengganti untuk blue gas gitu kan, LPG lah gitu. Itu bisa dipakai buat itu. Nah, si kotorannya ini kan nanti ada proses fermentasi untuk mengeluarkan gas Kang gitu. Nah, limbahnya nanti keluar sendiri Kang, kedorong sama gas. Nah, si limbahnya ini baik yang cairan ataupun yang udah padat gini, gitu. Padat. Ini kalau dijadiin pupuk kandang sangat bagus Kang. Jadi lebih bagus dari kimia. Lebih bagus dari dia kimia. Bisa buat pencegah hama nggak Kang? Kalau pencegah hama agak kurang sih. Maksudnya tetap ini ketika proses pertumbuhan tetap dikasih desinfektan dan segala macam atau enggak? Kalau untuk rumput odot nggak usah, nggak perlu pakai disinfektan. Jadi alami Kang.
Nah kalau si rumputnya sendiri Kang, secara kandungan dia tuh mengandung apa aja Kang? Kebetulan kalau untuk kandungan, jadi itu yang paling kita sorotin itu untuk peternak satu proteinnya sama serat kasarnya. Serat kasarnya. Ya, tapi di sini juga banyak ada kandungan mineralnya, ada kandungan yang lain lah. Oke. Tapi yang paling diperhatikan itu harus protein dan lemak, serat kasarnya. Serat kasarnya. Nah, ini kalau untuk proses sebelum pemberian sebagai pakan terhadap hewannya, itu seperti apa prosesnya Kang? Kalau untuk sapi satu bisa langsung dikasih Kang. Bisa langsung dikasih. Dalam kondisi agak basah pun. Betul seperti ini. Tapi harus dikeringkan dulu apa enggak Kang? Enggak, tetap harus sama dengan kelinci, itu harus dilayukan dulu minimal 1 hari. Minimal 24 jam berarti ya? Minimal 24 jam baru bisa dikasihin untuk membuang apa namanya zat airnya sama ini getahnya. Ya, jadi biar ke sapi ataupun kelinci nggak cepat kembung. Proses pengeringannya sendiri gimana Kang? Harus dicabutin atau biarin aja kayak gitu tuh? Kalau untuk proses pembuatan hay, jadi salah satu proses pengawetan rumput itu ada namanya fermentasi kering sama basah Kang. Kalau fermentasi basah itu bisa kita cacah dulu. Cacah dulu, kita langsung disimpan di satu tempat yang kedap udara. Dicacah dulu. Iya, bisa pakai apa namanya M4 ataupun yang lainnya gitu. Nah, satu hal yang sering kita lakukan buat kelinci Kang, itu sistemnya sistem hay. Hay itu jadi fermentasi kering, jadi pengawetan rumput untuk jangka waktu yang lama dengan dikeringkan. Caranya bisa dicacah dulu, kondisinya cacah-cacah kecil, terus dijemur di matahari Kang. Dijemur matahari selama 24 jam. Lebih. Bisa sampai semingguan lebih Kang. Itu yang lebih disarankan. Ya, itu lebih apa namanya? Lebih tergantung ke cuaca. Kalau cuacanya lebih bagus lebih cepat. Oke. Katakanlah butuh waktu seminggu lah ya. Itu fungsinya buat apa? Biar hay-nya awet kah atau apa? Nah, justru untuk membuang airnya Kang. Kandungan air yang ada di rumput ini gitu. Jadi prosesnya itu harus dijemurkan, terus dibolak-balik dan hindarkan dari penjamuran Kang. Penjamuran. Nah itu dihindarkan dari penjamuran. Soalnya kalau ada penjamuran berarti itu gagal. Ada metode lain nggak selain penjemuran dengan matahari? Ada sistem oven. Sistem oven. Kalau misalkan kita punya oven yang bagus, terus sistem pemanasan yang bagus, itu sistem oven sebetulnya lebih bagus. Pertama lebih cepat kering, kedua keringnya pun lebih maksimal gitu ya. Secara penyimpanan kalau pakai oven lebih awet juga nggak dibandingin matahari? Lebih awet. Jadi keringnya maksimal, kadar airnya emang terbuang banget Kang. Jadi itu serat kasarnya, bukan serat kasar, apa namanya? Kandungan ininya lah, itu lebih kering. Jadi bisa sampai kekeringannya bisa sampai 99%. Gitu. Sehingga ketika disimpan lebih lama juga lebih awet. Betul. Ya. Jadi penyimpanannya walaupun mau terbuka, mau tertutup, mau ada di media penyimpanannya mau ada udara ataupun enggak, itu tetap aman. Oke. Nah Kang, ini kan channel saya ini lebih banyak ngebahas tentang kelinci Kang. Iya. Nah kalau untuk kelinci sendiri, menurut Akang nih, Akang kan ada juga kelinci nih selain sapi. Iya Kang. Porsinya ngasih hay yang sudah diproses seperti ini, menurut Akang kira-kira segimana tuh Kang? Dalam sehari? Dalam sehari ya? Itu biasanya kasih cuman sebagai memenuhi kebutuhan serat kasarnya aja kan. Jadi sehari antara 1 atau 2 kali, paling banyak 2 kali. Itu pun hanya dikasih kalau kita apa ya namanya comot gitu ya. ambil sama tangan itu cuman 1 genggam gini aja. 1 uap lah. Berarti nggak terlalu banyak lah ya? Nggak terlalu banyak. Tapi itu sudah cukup memenuhi kebutuhan nutrisi dia. Kalau untuk kondisi pelet yang ada di kandang saya memenuhi banget Pak. Artinya kalau ada pelet ini bisa hanya sebagai cemilan. Betul, hanya cemilan. Tapi kalau untuk dijadiin apa namanya makanan pokok sangat bagus juga sih Kang. Soalnya serat kasarnya kan kandungannya ada 35%. Serat kasarnya? Ya, cuman proteinnya kurang. Ini cuman ada 11%.
Tapi itu tetap masih oke lah ya untuk Masih perkembangan. Tetap masih oke. Itu bisa untuk indukan atau hanya anakan atau gimana, atau hanya indukan gitu? Indukan dan anakan bisa. Bisa. Bahkan bisa menjaga apa namanya produksi apa sistem reproduksinya itu lebih panjang. Iya, bisa iya, lebih sampai tua kan? Iya. Ya, di saya juga ada sih emang faktor rumput kering atau hay lah ya. Betul. Emang penting banget sih. Iya. Sampai 5 tahun juga masih oke lah. Iya betul kan. Ini kebetulan yang lagi nyari peternak sapi terus peternak kelinci juga kan. Kebanyakan. Jadi dan marmut juga. Rata-rata 2 jenis lah, 2 jenis hewan. 2 jenis hewan. Jadi biar sekalian ngaritnya, biar nggak jauh beda cara pengurusannya juga gitu. Nah ini Kang, sebanyak ini stok buat berapa lama nih kalau untuk sapi lah? Kan sapi mah kebutuhannya banyak nih. Iya. Kalau kelinci mah segini mungkin bisa buat setahun. Sapi kalau di kandang saya sama di peternak ini paling lama 4 hari Kang. 4 hari? 4 hari. Dari sini sampai ujung? Iya. Cuma 4 hari? Iya. Walah. Soalnya kebutuhan rumput sapi itu 10% dari bobot badan kan. Kalau misalkan bobot badannya 4 kintal, berarti 40 kilo. Sekali ngasih sehari 2 kali. Sekali ngasih 40 kilo. 40 kilo. Dalam sehari 2 kali. Iya. Berarti sehari 80 kilo. 80 kilo. Walah. Boros juga. Cuman kita akalin satu dengan pemberian tambahan lah, seperti hampas tahu, kedua konsentrat juga gitu. Soalnya ketersediaan pakan hijauan seperti ini yang kualitasnya bagus ini sangat-sangat apa namanya terbatasi kan. Jadi ketersediaannya sangat kurang. Iya. Nah kalau misalnya ini kan hanya berapa tadi 8 hari ya? Buat 4 hari. Hanya buat 4 hari. Nah sisanya kan nunggu tumbuh sampai 40-60 hari. Betul. Itu ngasih apa dong berarti? Ngasih rumput juga sama kan. Cuma jenisnya beda. Jenisnya beda. Kita Dan cari rumput lapang. Oh, rumput sama lapang. rumput liar lah. Ya. Nanti mungkin saya pengen ngelihat aplikasi lah ya Kang ya. Aplikasi siap, rumput ini ke kelinci yang Kang punya ya. Boleh, siap kan. Oke lah, untuk sementara mungkin informasinya kayaknya udah cukup banyak lah. Iya, siap. Buat saya pribadi sama buat teman-teman nanti yang nonton lah ya. Boleh. Oke Kang, makasih ya Kang ya infonya ya. Kang. Kita saya ikat seberapa kilo Pak? Ayat 30 mah. Saya ikat? Ya. Walah. 30-an lah. 30-an teh mau kanggo saekornya sapi mah nya. Seekor.